Selamat sore. Sekarang kita sedang di kandangnya Pak Acep, tepatnya lokasinya di daerah Sumedang. Itu tepatnya di Situraja, yang mana kita akan mencoba atau tes satu heater untuk kandang ayam yang memang di sini udah otomatis. Sesuai dengan video yang sebelumnya. Nah, sekarang kita coba tanya ke Pak Acep. Ini untuk luas kandang ini berapa? Terus memang perbedaan dengan kandang yang masih manual itu seperti apa? Dan juga masalah heater, fungsi heater yang memang sebagian orang itu mengatakan bahwa heater itu sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan ayam. Nah, itu apakah memang benar atau bagaimana? Nah, kita coba dengar penjelasan dari Pak Acep, mulai dari luas kandang sampai tingkat populasinya. Silakan. Untuk luas kandang 8 kali 30, populasi diisi 6.500. Ini masuk kemitraan Anjawani. Nah, untuk ininya instalasinya pakai 4 blower 50 inch satu blowernya, dan yang bawah pakai 2, yang atas pakai 2. Dayanya Kalau daya listrik di 7.000-an, 7.000 watan. untuk satu blowernya? Satu blower memakai kapasitas 1.200-an dinamonya. Nah, untuk pemanas di kandang yang manual itu berapa banyak? Yang kandang manual itu memerlukan 8 kalau satu lantai. Kalau untuk kandang semi kayak gini bisa cukup 2, ditaruh di depan aja di dekat inlet, jadi ketarik ke sana, jadi pemanas bisa meminimalisir menghemat gitu. Nah, untuk dampak pemakaian pemanas itu sebenarnya ke pertumbuhan ayam sangat mempengaruhi atau memang lebih dominan ke masalah pakan atau air atau sirkulasi udara? Kalau untuk 0 hari itu ditargetkan pemanas di atas 30, ya 34-an 0 hari sampai 3 hari. Tapi untuk kesananya bisa 32 sampai 15 hari. Kalau untuk pertumbuhan ditunjang dari segi protein pakan juga mempengaruhi, dan sirkulasi kita coba di sini pakai intermittennya dibikin 20-30, jadi supaya sirkulasi di dalam kandang stabil dan suhu panas juga stabil. Makanya kita nanti langsung ke dalam, bisa sekalian kita lihat untuk percobaan pemanasnya. Nah, ya sekarang untuk masalah yang paling penting ketika berbicara masalah pemanas, karena kan untuk pemanas itu ada yang listrik, ada yang solar, batu bara, kayu bakar, wood pellet atau apapun itu. Nah, itu kita coba tanya gitu kan. Ibaratnya untuk perbandingan bahan tersebut sejauh mana bisa memberikan dampak terhadap pertumbuhan ayam. Nah, di sini. Kalau untuk jenis pemanas sih sama aja ya. Kalau itu mah cuman karena ayam itu kan yang dibutuhkan hanyalah kenyamanan. Nah, dari kenyamanan itu pemanas yang stabil nanti ditunjang lagi sama pakan yang bagus, kayak proteinnya yang kalau yang kecil itu biasanya pakai booster yang 0 hari. Nah, dari situ juga ditunjang lagi dari segi sirkulasi juga harus pas, jangan terlalu pengap juga, nanti mempengaruhi pertumbuhan. Ya, mungkin segitulah saya. Ya. Nah, terus satu lagi, jadi untuk sistem pemanas itu mungkin ada beberapa perbedaan mungkin ya, dari tadi mulai dari gas itu ibaratnya kita menggunakan gas itu perlu 8 titik, sedangkan kalau misalnya kita berbicara kandang otomatis itu hanya 2 titik gitu. Berarti itu untuk kandang tradisional itu lebih ke masalah titik api mungkin ya, Pak? Ya, titik api. Jadi karena kalau kandang open itu lebih banyak titiknya karena tidak ada sirkulasi, karena saya di open sudah kurang lebih di
8 tahun di kandang open dan sekarang baru di kandang upgrade baru setahun kurang lah berjalan, dan sangat dirasakan dampaknya dari mulai pemanas bisa hemat, terus dari segi sekam juga nggak cepat lembab kering, dan tidak amoniak tidak terlalu tinggi karena tidak sering ditabur dan cukup dibalik gitu. Kalau sampai umur 10 hari cukup dibalik, selanjutnya ditabur tipis gitu. Oke, sekian. Semoga penjelasannya bisa memberikan suatu petunjuk untuk instalasi atau misalnya untuk sekilas kandang ayam. Terima kasih Pak Cep. Ya, sama-sama.